Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubala. Teman sekalian dimanapun berada, kita kembali bertemu di program belajar sirah lewat video. Ini adalah seri yang keempat dari video-video pendek tentang sirat nabawiyah yang kita bahas. Bagi teman-teman yang terlewat mengikuti beberapa kajian, sebelumnya silakan cek di akun YouTube Happy Andi Bastoni channel, atau nanti saya akan tulis, kami akan tulis di deskripsi video ini insyaallah. Pada seri yang keempat ini kita akan bahas atau masih akan bahas tentang kondisi Jazirah Arab jelang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas kondisi sosialnya dan kemudian kondisi atau karakter bangsa Arab, maka pada seri yang keempat ini kita akan bahas teman-teman sekalian tentang kondisi ekonomi bangsa Arab, khususnya jelang Nabi dilahirkan. Nah, ini penting untuk kita bahas agar kemudian kita tidak salah faham, mengaplikasikan kehidupan Nabi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kondisi alam Jazirah Arab dengan kondisi kita di Indonesia itu mungkin berbeda. Nah, secara umum kalau kita lihat geografis Jazirah Arab itu terdiri dari sebagian besar itu Sahara, padang pasir tandus yang luar biasa. Jadi karena itu kalau kita bicara tentang kehidupan ekonomi itu artinya apa? Mereka akan sulit bertani. Jadi tidak seperti negara kita yang kononnya nanam apapun ya tumbuh, bahkan ngelempar biji pepaya aja sembarangan, nggak usah disiram, nggak usah dipupuk, dia tumbuh sendiri. Nah, tapi kalau di Jazirah Arab tidak, karenanya hasil pertanian khususnya di Jazirah Arab itu sangat-sangat terbatas. Kalaupun ada itu di pinggiran, misalnya di daerah Yaman, kemudian di daerah Syam bagian utara. Atau mungkin ada sebagian di pegunungan misalnya di Taif dan seterusnya. Tapi secara umum sedikit. Karenanya mata pencaharian umum bangsa Arab itu adalah berdagang. Dan ini pas sekali kondisi geografisnya. Kalau kita lihat peta, ini peta saya bikinkan peta Jazirah Arab sederhana ini supaya gampang dipahami. Ini sungai, ini Laut Merah Laut Merah. Nah, kemudian ini Afrika, nanti di sini Mesir Kemudian nah kita anggap saja Mekah itu misalnya anggap di sini titik Mekah Di Mekah, di sini Madinah di sini ini wilayah yang kita kenal dengan wilayah Yaman dan kemudian ini wilayah Syam wilayah Syam. Nah, jadi secara geografis seperti ini Makkah Makkah kemudian ini Madinah Madinah. Nah, jadi bangsa Arab waktu itu yang kita sebut saja berpusat di Mekah menggagas bisnis atau sebagian besar mata pencaharian mereka adalah berbisnis dengan cara apa? Kakek kesekian Rasulullah SAW Hashim itu memulai perjalanan bisnis itu pada 2 musim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy mereka punya dua rute perjalanan bisnis, rihlatas syita'i wa rihlatas saif. Rihlatas syita pada musim dingin mereka bisnisnya ke sini, ke Yaman. Wa rihlatas saif pada musim panas mereka bisnisnya ke sini, Syam. Sehingga praktis Mekah ini menjadi pusat. Jadi pada segala musim dia menjadi lalu lalang para kafilah dagang. Baik yang berasal dari Yaman mau ke Syam atau sebaliknya yang Syam mau ke Yaman. Nah, ini yang kemudian menjadikan Mekah ini dan Mekah khususnya nanti kita akan lihat mengapa Mekah ini menjadi pusat bisnis berbeda dengan Madinah.
Penyebabnya apa? Karena di Mekah ini ada dua hal. Pertama ada Ka'bah. Ya, ini ada Ka'bah. Ya. Yang kedua ada Zam-Zam. Ya. Nah, Ka'bah ini sebagai simbol spiritualitas, ya, beragama. Setelah ini kita akan bahas agama-agama bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan. Ya. Simbol spiritualitas agama, apapun. Ya. Baik kaum musyrikin Makkah, di mana mereka menyembah berhala, ataupun orang-orang Nasrani, ya, paganis, atau bahkan orang-orang Yahudi, ya, kecuali minus Majusi mungkin tidak menjadikan Ka'bah ini sebagai simbol dan pusat ibadah mereka, ya. Tapi secara umum mereka yang berasal, saya sebutkan berasal, bukan murni agama samawi lagi, menjadikan Ka'bah ini sebagai pusat peribadatan mereka, sehingga mereka ngumpul di sini. Yang kedua Zam-Zam. Ya. Rumus kehidupan di padang pasir sederhana. Ya. Di mana ada air, maka di situ ada kehidupan, ada perkumpulan. Karena itu keberadaan Ka'bah dan Zam-Zam ini, ya, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, ya, bagi kafilah dagang untuk singgah di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Mekah ini menjadi pusat perkumpulan orang, ya. Kita tahu rumus ekonomi, di mana orang ngumpul maka di situ ada bisnis, ada transaksi. Nah, jadilah Mekah ini menjadi pusat perdagangan. Nah, dan karenanya mayoritas, ya, orang-orang Quraisy, keluarga Rasulullah SAW itu adalah para pengusaha, adalah para pedagang. Nah, ya, ini yang menuainya kecemburuan seorang panglima perang sekaligus gubernur Yaman pada waktu itu yang kita kenal dengan Abraha al-Asram, ya, melihat kondisi Mekah. Ya, dia melihat bahwa Mekah ini menjadi pusat keramaian dan terjadi bisnis luar biasa besar-besaran dari berbagai penjuru, ya, dari Yaman dan Syam. Nah, ini yang kemudian membuat dia berpikir, ya, mengapa tidak, ya, pusat keramaian ini dipindahkan ke negerinya Yaman. Ya. Dan setelah dia memperhatikan, ya, di antara penyebab mengapa Mekah ini menjadi pusat keramaian karena keberadaan Ka'bah. Karena keberadaan Ka'bah itu sendiri, ya. Untuk itu dia membuat bangunan tandingan, gitu kan. Ya, membuat tandingan di Yaman ini, sebuah bangunan besar, megah, mewah, ya. Al-Kanisah, ya, semacam katedral atau gereja, ya, tempat, karena di beragama Nasrani, ya. Berharap orang-orang, ya, pindah. Ya. Namun setelah bangunan itu jadi, ya, justru, ya, sepi, sepi pengunjung. Ya. Orang-orang tetap berpusat ke Mekah, gitu, ya, tetap. Padahal dilihat dari arsitek, gitu mungkin, ya, Ka'bah itu kan nggak ada indah-indahnya. Ya, mohon maaf, kita bukan menyepelekan Ka'bah, nggak. Ya, tapi dia kan cuma kotak segi 4, tapi itulah kuasa Allah. Sampai hari ini bahkan, ya, dikunjungi dan menjadi kiblat kaum muslimin. Ya. Nah, akhirnya dia berencana, ya, untuk menghancurkan Ka'bah ini. Nah, ini akan kita bahas detail nanti pada pertemuan berikutnya tentang sejarah kelahiran Nabi. Ya, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Karena Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah yang datang dari Yaman ini, ya, membawa pasukan perang, ya, pasukan gajah. Ashabul Fil, ya, untuk menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Jadi ini, ya, sehingga kita bisa simpulkan dari tema kita hari ini bahwa bangsa Arab, ya, secara ekonomi kehidupan mereka adalah dengan cara berbisnis, berdagang. Karena itu tidak heran kalau baginda Rasul SAW itu, ya, profesi utamanya bahkan terutama sebelum menjadi Nabi adalah berbisnis. Karena bertani nggak mungkin. Tidak mungkin, gitu, ya. Sehingga tidak heran juga kalau lamanya Nabi berbisnis itu lebih lama daripada menjadi Nabi. Ya, 25 tahun, ya, beliau menggeluti dunia bisnis dari usia remaja, usia 12 tahun sampai usia 37 tahun. Sementara belum menjadi Nabi dari usia 40 tahun sampai wafat usia 63 tahun, 23 tahun lamanya. Sehingga teori-teori bisnis yang dikuasai oleh Nabi dan kemudian ditularkan kepada para sahabatnya, itu sangat-sangat luar biasa dan kemudian bisa kita praktekkan pada zaman hari ini. Singkat ini kita akan ketemu pada seri berikutnya. Kita akan bahas agama-agama bangsa Arab, ya, jelang Nabi dilahirkan. Baru setelah itu kita akan bahas
tentang kelahiran Nabi, masa kecil Rasulullah SAW, masa remaja dan seterusnya, insya Allah. Tetap bagi Anda yang ingin mendapatkan video-video pendek ini ya, jangan lupa ya subscribe, lalu kemudian share, dan semoga bermanfaat. Saya Happy Andi. Assalamualaikum.